Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herman Kadir di channel Harpal. Kali ini saya mencoba berbagi lagi kepada teman-teman sekalian yang ingin masuk atau belajar forex. Di pertemuan kedua ini, video kedua atau part 2 ini, kita akan mencoba langsung masuk ke dalam di MetaTrader. Tapi sebelumnya saya ingin menyarankan untuk teman-teman download dulu MetaTrader di Play Store. Tulis di situ MT4 MetaTrader 4 dan install. Setelah itu akan tampil seperti ini. Masukkan, ini akun demo yang disediakan oleh HFX Hot Forex yang saya gunakan saat ini. Jadi dalamnya banyak fitur-fitur seperti ini. Ada chart, codes, trade, riwayat, dan sebagainya. Ada juga kalender ekonomi. Di dalamnya juga ada pengaturan. Di dalam MetaTrader ini pengaturannya ada seperti ini. Jadi ini adalah tipe garis yang akan ada di grafik kita. Ada bar chart, ada candlestick, ada chart garis. Yang kita gunakan saat ini adalah candlestick. Seperti ini bentuknya. Ini adalah candlestick seperti bentuk lilin. Jadi dia kayak ada ekor dan ada body. Terus apa lagi? Kalau bentuk bar chart kita lihat dulu, dia akan seperti ini bentuknya bar chart. Jadi dia tidak punya body, dia hanya ada garis yang ditandai dengan ada saat open dan saat close-nya harga. Di mana saat open terbuka harga dan di mana tertutupnya harga. Selanjutnya kita lihat lagi chart garis. Chart garis ini lebih simpel sebenarnya. Lebih simpel kalau kita mau melihat garis support dan resisten. Jadi dia hanya berbentuk garis. Untuk menganalisanya memang agak karena dia tidak muncul sampai di mana dia bergerak. Dia hanya muncul di pergerakan terakhirnya atau di close candle-nya, lalu membentuk gelombang-gelombang seperti ini. Tapi secara umum yang digunakan oleh para trader profesional atau trader newbie pun lebih menyukai candlestick, karena candlestick ini lebih rapi, lebih jelas harga dari mana dan berhenti di mana. Jadi ini candlestick ya. Kenapa dia warna biru dan ada warna merah? Ketika candle biru ini terbentuk berarti candle itu bullish atau naik. Ketika dia merah berarti dia bearish atau turun, menandakan dia turun. Kalau dia biru berarti dia naik lagi. Kalau dia terjadi merah berarti dia turun, dan seterusnya. Hanya dua pergerakan harga yang terjadi, naik dan turun, bullish dan bearish. Kalau pedagangnya disebut buyer dan seller. Buyer adalah pembeli, seller adalah penjual. Di mana posisinya buyer? Pada saat dia ingin atau dia memprediksi harga akan naik, maka dia akan membeli. Di mana posisinya seller? Ketika dia memprediksi harga akan turun, dia akan melakukan penjualan. Jadi untuk fitur-fitur itu kita sudah lihat beberapa fitur yang ada di sini. Oke. Jadi selanjutnya kita masuk kepada chart candlestick. Tidak usah diperhatikan dulu, ini adalah moving average yang berwarna-warni kayak pelangi. Ini adalah hanya hiasan yang saya gunakan karena saya trading juga
Ini hiasan sebenarnya hiasan indikator, tapi saya jarang juga menggunakan indikator, hanya sebagai hiasan saja untuk melengkapi MetaTrader ini. Jadi dia namanya moving average. Nanti selanjutnya kita akan bahas itu. Kita berbicara dulu tentang candlestick. Apa itu candlestick? Nah, candlestick adalah grafik, gambaran grafik atau mata uang yang dibentuk dalam sebuah grafik. Grafik ini jenis grafik ini dinamakan adalah candlestick. Nah, candlestick ini atau biasa disebut sebagai lilin. Candlestick ini dibuat di Jepang, dibuat oleh orang Jepang. Nah, secara substansi untuk penggunaan candle ini sangat mudah menebak harga mau kemana dan dari mana. Nah, seperti yang saya katakan tadi, candle biru menandakan dia naik, candle merah menandakan dia turun. Jadi di mana candle open dan close-nya. Nah, kalau kita melihat di sini lalu dia pindah ke sini ke candle merah, berarti posisi candle merah ini harga opennya berada di sejajar dengan candle close-nya candle biru. Candle close-nya candle biru adalah ini. Nah, candle open candle merah adalah di sini. Candle close merah atau bearish dia ada di bawah. Candle close atau candle open biru dia ada di sini. Kalau ini yang kita perhatikan dua candle ini. Jadi candle pembukaan, maksudnya candle open adalah candle pembukaan, merah ada di sini, sedangkan candle penutupan biru atau buyer ada di sini. Jadi mungkin ini agak simpel, bisa dipahami. Jadi ketika terjadi pembentukan candle selanjutnya, kalau dia sudah terjadi candle seperti ini selama, karena ini time frame-nya monthly, MN, kita ubah dulu ya, MN. Ini saya juga mungkin teman-teman tidak pahami apa yang dimaksud dengan monthly kayak gini. Kenapa dia dikategorikan sebagai monthly? Di sini sebenarnya terbagi dari beberapa time frame atau waktu. Ada 1 menit, ada 5 menit, 15 menit, sampai 4 jam, hours, daily, D1, weekly, dan monthly. Saat ini kita menggunakan monthly. Ini yang kita lihat, MN. Jadi itu monthly adalah 1 bulan. Jadi bentukan candle ini dia akan bergerak seperti ini, saling tarik menarik selama 1 bulan. Nanti bulan berikutnya baru dia akan berpindah membentuk candle baru. Nah, kita gunakan 1 jam saja. Jadi candle yang terbentuk ini dia terbentuk selama 1 jam. 1 jam dia 60 atau 60 menit dia saling tarik menarik. Setelah sampai 1 jam dia akan berpindah ke sini lagi. Jadi kalau dia sedikit seimbang antara penjual dan pembeli, bentuknya akan kecil seperti ini. Tapi kalau kayak gini, kalau bearish lebih mendominasi atau penjual lebih mendominasi atau dikatakan seller bahasa Inggrisnya, maka dia akan merah seperti ini, terjun bebas seperti ini, panjang sekali. Nah, ini gambaran ketika seller mendominasi. Di sebelahnya ada juga buyer. Nah, ini buyer mendominasi ketika dia, atau pembeli mendominasi ketika dia warna biru, langsung panjang ke atas. Nah, kenapa di sini terjadi seperti ini? Ada ada yang naik, ada yang turun, biru merah. Ini namanya keseimbangan harga antara penjual dengan pembeli, saling tarik menarik. Belum ada kejelasan yang mana kuat kalau kita melihatnya dari wilayah ini. Nah, ketika masuk pembeli dengan modal yang banyak, maka dia akan menjebol atau langsung meluncur seperti ini.
Ini adalah kekuatan pembeli dengan modal yang banyak. Dia tertahan di sini, akhirnya dia turun lagi kembali. Jadi itu adalah candlestick, pola yang terjadi di candlestick. Mungkin bisa dipahami. Dan selanjutnya, di dalam candlestick ini kenapa harga naik dan turun, apa yang terjadi, sampai di mana batasan-batasan harga itu turun dan kembali lagi sampai di mana, apa yang menghalangi dia untuk turun, karena ini kan terjadi gelombang, dari sini dia kembali lagi naik, dari sini kembali lagi naik. Kenapa dia tidak langsung turun kayak gini? Apa yang menyebabkan? Itu kemudian yang akan kita bahas lagi selanjutnya di video berikutnya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.